evolusi. Subbab materi yang akan saya bacakan adalah asal-usul kehidupan, pertanyaan teori Leibniz, Darwin, dan Weismann, petunjuk evolusi, dan mekanisme evolusi. Evolusi, pengertian evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan bentuk, sifat, dan keanekaragaman baru. Tujuan evolusi. Evolusi bertujuan menjelaskan asal-usul dan keragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang. 1. Asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis generation spontanea. Makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. 2. Teori tertua. 3. Dikemukakan oleh filosofi Yunani Aristoteles 384 sampai 322 SM. Pendukung teori abiogenesis: Antonium van Leeuwenhoek, John Needham tentang generasi spontan, dan Baptista van Helmont. 2. Teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini mengukur teori abiogenesis. Dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazarus Lanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi, percobaannya ada di gambar sampingnya. Lazarus Lanzani, gambarnya juga ada di samping. Louis Pasteur juga ada di sampingnya. Dari ketiga percobaan diperoleh kesimpulan yang merupakan semboyan teori biogenesis. Omne vivum ex ovo, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. 3. Teori kosmozoa. Asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora, kehidupannya berasal dari luar angkasa. Keadaan luar angkasa yang kering, adanya radiasi, dan bersuhu sangat dingin menyebabkan spora kehidupan sampai ke bumi. Yang keempat, teori naturalisme. Makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul CH4, Na, NH3, dan H2O. Kemudian membentuk senyawa organik, senyawa kompleks, organisme heterotrof, organisme autotrof, organisme uniseluler, dan seterusnya. Yang kelima, teori evolusi kimia. Senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Teori evolusi kimia menjelaskan bagaimana kehidupan dimulai dari molekul anorganik sederhana di bumi purba yang bereaksi membentuk molekul organik kompleks, yang kemudian berkembang menjadi struktur mirip sel dan akhirnya menjadi kehidupan pertama. Asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Selanjutnya, Urey dan Miller memanfaatkan aliran listrik sebagai sumber pengganti cahaya matahari dan kilat. Dalam beberapa hari, percobaan tersebut menghasilkan senyawa organik yang terdiri dari urea, asam asetat, asam laktat, dan asam amino. Dari hasil percobaan ini, di samping ini, mereka menyimpulkan kalau terbentuknya makhluk hidup dari senyawa organik sangat memungkinkan terjadi. Namun, prosesnya membutuhkan waktu jutaan tahun hingga sampai pada penciptaan makhluk hidup yang paling sederhana. Kita melanjutkan presentasi teman saya melanjutkan untuk bab kedua, yaitu perbandingan teori Lamarck dan Darwin dan Weismann. Untuk teori Lamarck, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup dari sebaiknya. Teori evolusi Darwin, pengaruh lingkungan mendapat merubah bagian tubuh dan karakternya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup tersebut dari sifat, ciri, dan karakternya selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungannya tersebut, dan sebaliknya. Teori evolusi Weismann, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Hal ini juga bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Sekian. Bab 3. Petunjuk atau bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi. Fosil, bentuk kehidupan masa lampau dan perubahan bertahap. Homologi, organ dengan struktur sama tetapi fungsi berbeda.
Analogi, organ dengan fungsi sama tetapi struktur berbeda. Embriologi, kemiripan tahap awal perkembangan embrio berbagai spesies. Biokimia, kesamaan DNA, protein, dan enzim antar makhluk hidup. Selanjutnya bab 4 yaitu mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi ada beberapa, yaitu yang pertama ada mutasi, merupakan perubahan materi genetik atau DNA yang menimbulkan variasi. Yang kedua ada rekombinasi gen, yaitu pertukaran gen saat pembelahan sel atau perkawinan silang. Yang ketiga ada seleksi gen, yaitu individu yang paling sesuai lingkungan bertahan. Yang keempat ada aliran gen, merupakan perpindahan gen antar populasi karena migrasi. Yang terakhir ada isolasi, yaitu hambatan reproduksi membuat populasi terpisah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dibuktikan oleh fosil, homologi, embriologi, dan biokimia, dijelaskan melalui mutasi, seleksi alam, dan isolasi. Yang terakhir ada penutup. Isi dari penutupnya yaitu teori evolusi memahami keberagaman hayati dan peran manusia menjaga keseimbangan alam.